Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Dia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenarannya, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara yang terkasih, bagian ini merupakan bagian yang sangat unik dalam Alkitab, karena ayat yang kita baca merupakan persis berada di tengah-tengah Alkitab. Ketika kita menghitung mulai dari Kejadian, dan kita juga menghitung mulai dari kitab Wahyu, maka kita akan menemukan persis di tengah-tengah ialah Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ini memiliki arti dan makna yang begitu dalam, sehingga menurut saya ini bukan sebuah kebetulan ketika Allah menetapkan firman-Nya ini persis di tengah-tengah. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Kata lebih baik berarti ada perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ketika Daud menuliskan bagian ini, ia menyadari bahwa seringkali ia bersandar kepada kekuasaannya, ia bersandar kepada hartanya, ia bersandar kepada semua hal yang ia miliki. Tetapi ia sadar dengan semua hal yang ia miliki itu, ia berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Manusia memang bisa memuaskan kita dengan keinginan kita yang bermacam-macam. Manusia mungkin juga bisa menghibur kita, tetapi lebih baik berlindung kepada Allah. Saudara yang terkasih, di masa-masa social distancing ini, di masa-masa kita harus menjaga jarak dengan orang lain, sesungguhnya ini memberikan kita gambaran besar bahwa sesungguhnya tanpa manusia sekalipun kita akan tetap bisa bertahan. Tetapi yang menjadi tujuan saya mengatakan ini bukan untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang egois, bukan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang berdiri atas kaki sendiri dan tidak mau bergabung dengan orang lain. Tetapi peristiwa di mana kita menjauh dari orang lain memberikan kita sebuah makna tersendiri, bahwa kita harus lebih banyak berdiam diri dan bergaul dengan Tuhan. Di saat kita mulai menjauh dari banyak orang di masa-masa seperti ini, justru kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan jika kita banyak bergaul dengan Dia. Terkadang pergaulan dengan banyak orang akan membawa kita kepada keinginan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi sadarlah, saat kita duduk berdiam dan bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Apakah di masa-masa ini kita semakin sadar bahwa Tuhan itu benar-benar penyelamat kita? Apakah di masa-masa seperti ini kita semakin sadar bahwa bergantung kepada manusia itu tidak ada artinya? Apakah di masa-masa seperti ini bergantung kepada Allah adalah jawaban dari segala sesuatu? Ketika pemazmur dalam Mazmur pasal 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Harusnya semakin kita lama dan lama menjauhkan diri dari banyak orang dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Bukankah dunia ini akan membuat kita semakin sibuk? Bukankah dunia ini membuat kita semakin tidak mengerti identitas kita? Bukankah dunia ini akan semakin membuat kacau pikiran kita? Tetapi dalam masa social distancing ini, kita diminta untuk mendekat kepada Allah, supaya kita merasakan ketenangan yang sejati. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tidak lagi ada ketenangan dalam diri mereka, bahkan mereka dikejar-kejar oleh ketakutan. Tetapi saat mereka belum berbuat dosa dan mereka tinggal di Taman Eden, mereka hidup dalam ketenangan. Maka kita semua,
orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita diberikan waktu berdiam diri, maka saatnya lah kita mengejar ketenangan yang sejati itu di dalam Yesus Kristus, dan hanya dekat kepada Dia dan bukan kepada manusia. Oleh karena itu, social distancing ini bukan adalah sarana menjauhkan kita dari sosialisasi yang benar, tetapi menjauhkan kita dari kesibukan dunia yang mencari keuntungan diri sendiri. Marilah di masa-masa sendiri, di masa-masa perenungan ini, tetaplah dekat kepada Tuhan. Kejarlah ketenangan yang sejati di dalam Dia. Kita akan gagal dalam masa-masa yang sulit ini ketika kita hanya menyibukkan diri dengan kepentingan diri sendiri. Sekarang, datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Rasakanlah ketenangannya. Dan belajarlah untuk tidak bergantung hanya kepada manusia. Dan yakinlah, Ia yang adalah sumber ketenangan akan hadir dalam hidup kita semua. Terpujilah Dia, sumber ketenangan yang sejati. Amin. Bapa di dalam surga, social distancing ini mengajarkan kami bahwa kami harus bergantung kepada Allah dan tidak meletakkan kepercayaan kami kepada manusia. Mungkin semua yang kami lihat dapat membanggakan kami dan dapat memuaskan hasrat kami, tetapi hanya Engkau sajalah yang memberikan ketenangan sejati. Amin.